Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di kajian Islami bersama Gen Hijrah. Kali ini saya Marisa ditemani oleh rekan saya Faye. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai musyrik bersama Ustadz Ali Iskandar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, gimana kabarnya nih Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, semoga Alhamdulillah. terusnya semoga tetap sehat. Amin. Jadi gini Ustadz, pada sesi sebelumnya yang kaitan antara cinta dan tauhid sempat ditanyakan itu bagaimana caranya menguatkan tauhid, ketauhidan, keimanan seorang jika diguncang permasalahan hidup agar tidak berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kan banyak orang-orang itu yang ketika dia udah putus asa sama permasalahan hidupnya itu lari ke paranormal gitu Pak untuk bertanya-tanya, bahkan sampai ada yang mempercayainya. Pada podcast kali ini kita akan membahas lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi mengenai musyrik gitu Ustaz. Oke, langsung aja ya, pertanyaan pertama Mas. So atau langsung ditanya. Ya, pertanyaan dasar dulu. Nuga rampang. Ya, itu apa itu musyrik? Apa itu musyrik? Singkatnya. Dalam bahasa Arab itu nanti ada akar kata, ini pembahasannya di ilmu sorof atau tasrif. Dari kalau kata santri nih, asyroka yusyriku isyrokan musyrikun. Nah, kalau musyrik itu berarti berbicara orangnya. Ya. Kalau perbuatannya disebut asyirku, syirik. Syirik. Gitu. Jadi perbuatan yang disebut syirik, orangnya disebut Musyrik. musyrik. Contoh lain, Islam itu kan agamanya, orangnya disebut muslim. Nah, seperti gitu. Nifak itu sifatnya, orangnya disebut munafik. Nah, gitu. Jadi musyrik itu orangnya. Orang yang melakukan syirik. Oke, jadi selanjutnya syirik itu apa Ustaz? Nah, syirik itu juga dari akar kata syarika yashroku, artinya itu syirik itu berkumpul bersama-sama, itu saling bantu membantu, babarengan ngariung, itu asyirku itu. Jadi bersama-sama. Maka di sana kita mengenal dari syirik itu dari masyarakat. Itu dari syirik itu, asyirku. Karena kalau masyarakat itu mau mungkin satu. Masyarakat itu berarti kan kumpulan orang-orang yang di sana bekerja sama. Nah, gitu, itu arti syirik itu begitu. Jadi adanya kerjasama, adanya bareng-bareng di situ, ya itu asyirku namanya. Sama-sama. Nah, itu arti syirik teh. Menyekutukan Allah itu apa Ustaz? Nah, kalau nanti syirik dalam artian ketauhidan itu Ya. disambungkannya, maka nanti kita bisa mengkajinya melalui tauhid yang sebelumnya itu kan dibagi tuh. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah atau ilahiyah, ada tauhid asma wa sifat. Dari ketiga macam tauhid ini kalau menyimpang disebut asyirku. Kalau menyimpang disebut asyirku. Contoh misalnya, di tauhid rububiyah itu adalah mengesahkan Allah dalam hal penciptaan, lalu kekuasaan, lalu pentakdiran, mengatur. Jadi kalau seseorang hatinya meyakini hanya Allah satu-satunya pencipta, satu-satunya penguasa, satu-satunya pentakdir atau pengatur, itu bertauhid rububiyah. Asyirku dalam arti syirik tauhid rububiyah ini ketika seseorang menyamakan sesuatu, apakah seseorang dengan Allah yang Rob itu. Gitu. Misalnya ada selain Allah yang memang sama-sama berkuasa mencipta, itu asyirku tuh orang. Ada nih seseorang ini menyamakan Allah itu atau Allah bareng-bareng dengan itu, dengan sesuatu itu atau orang itu dalam hal kekuasaannya, berbagi kekuasaan. Nah, itu asyirku dalam arti syirik di tauhid rububiyah itu. Atau seseorang ini menyamakan Allah sehingga ada bersama-sama di situ Allah dengan yang lain dianggapnya dalam hal mentakdir atau mengatur. Jadi selain Allah ada juga yang lain yang mengatur, yang mentakdir semua makhluk. Nah, itu asyirku di situ. Karena dia
menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Gitu ya. Jadi tidak mengesahkan lagi, sudah dianggap di sana ada yang lain, yang bareng-bareng dengan Allah. Kan masyarakat itu begitu. Tidak hanya satu kan, kumpulan orang bareng-bareng saling bantu. Nah itu di situ. Itu syirik. Kedua tadi tauhid apa teh? Ilahiyah, uluhiyah. Itu kan maknanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal peribadatan. Nah, jadi kalau seseorang ini beribadah kepada Allah juga kepada selain Allah, tuh jadi bareng-bareng tuh. Ditujukannya itu kepada Allah iya, kepada selain Allah iya. Nah, itu juga disebut asyirku. Contoh dalam peribadatan penyembelihan misalnya. Ini orang ini menyembelih ini ditujukan kepada siapa? Oh, hanya untuk Allah, itu tauhid uluhiyah. Tapi ya ini untuk Allah juga, untuk si fulan juga misalnya kan gitu, atau untuk anu disebutan katanya abah anu, iya anu dan lain sebagainya. Nah, itu asyirku. Itu ya, ada kolaborasi Allah dengan yang lain, dianggap sama kekuasaannya, ditujukan ibadah itu kepada ini ke sini asyirku. Lalu tauhid apa satu lagi tuh? Asma wa sifat ya. Nah, tauhid asma wa sifat itu kan mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Contoh misalnya Allah itu disebutkan Al-Ghafur. Allah itu Ghafurun Rahim, Maha Pengampun. Nah, kalau seseorang ini menganggap selain Allah itu dia juga suka mengampuni, yang memang mengampuninya itu selevel dengan Allah, tak itu asyirku. Gitu. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Satu-satunya Allah itu. Kalau seseorang itu nanti menyandingkan dengan Allah kepada makhluk misalnya, orang itu dia itu pengasih, dia itu penyayang, sebagaimana Allah yang Maha Pengasih, penyayang itu disamakan tah. Nah, itu asyirku. Kalau tidak disamakan, mah tidak. Itulah ya. Nah, jadi asyirku itu bisa timbul dari ketiga macam tauhid itu, penyimpangannya dari ketiga tauhid tadi. Nah, sederhananya begitulah dulu. Oke. Berarti kalau kayak gitu, syirik ini adalah suatu perbuatan yang dilarang berarti. Oh, syirik itu dosa nomor 1 dalam Islam. Ranking kahiji teh syirik teh. Jadi cukup dengan syirik ya. Seseorang itu disebut musyrik, itu cukup menyeret orang itu ke neraka. Alhamdulillah min dzalik tah. Cukup ku syirik eta. Karena itu dosa nomor 1 dalam Islam. Itu di hadis riwayat Imam Bukhari. Itu Nabi SAW pernah bersabda begini, Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Mau tidak aku kabarkan pada kalian dosa-dosa besar? Qalu, para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Oh tentu, kami mau. Apa saja dosa-dosa besar itu? Qala, Rasul SAW menjawab, pertama kali itu al-isyraku billah. Kamu sekutukan Allah, itu dosa nomor 1. Lalu kesananya nanti ada wa uququl walidain, durhaka kepada orang tua dan lain sebagainya. Tapi yang pertama itu asyirku, itu dosa besarnya kahiji Cak. Itu ya, asyirku itu. Mudah-mudahan kita dijauhi itu dari asyirku itu. Bahaya Cak. Berarti kalau kayak gitu kan jadi termasuk dosa yang nomor 1. Berarti ada nggak dalil di dalam Al-Quran yang melarang kita untuk berbuat syirik? Banyak ya. Di antaranya misal di Quran surah Luqman tuh. Luqman ayat seberanya 12 atau 13 lah. 13-an di situ. Itu ketika Luqman menasehati putranya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idzuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Ingatlah ketika Luqman menasehati anaknya. Kata Luqman kepada anaknya bagaimana? Wahai anakku, la tusyrik billah, jangan kamu menyekutukan Allah. Kamu jangan melakukan syirik. Nah, fa inna syirka la dzulmun adzim, karena syirik itu kedzaliman yang sungguh sangat besar, bahkan terbesar. Itu larangannya ada. Lalu juga kalau melihat di Quran surah ke-4 An-Nisa 48, syirik itu dosa besar yang Allah tidak akan ampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman adzima. Sungguh Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Sekehendak Allah. Maksudnya bagaimana nih? Karena di Quran surah Az-Zumar itu disebutkan qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Misalnya apa? Innallaha yaghfiru dzunuba
jami'an. Tah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Berarti termasuk syirik itu. Coba ulang ya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Berarti termasuk syirik. Tapi di Quran surah 4 ayat 48 Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Kumaha tah? Sehingga di sana butuh penjelasan tafsir. Maksudnya An-Nisa ayat 48 itu kalau seseorang semasa hidupnya tidak bertobat dari dosa syirik itu, dalam arti dosa syirik terbawa mati, maka Allah tidak akan mau mengampuni dosa itu meskipun Allah bisa. Sedangkan di Az-Zumar itu, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, Allah itu mengampuni seluruh dosa bagi siapapun yang semasa hidupnya dia bertobat, termasuk dosa syirik. Jadi Islam mengajarkan optimisme hidup. Kalian itu, kenapa sampai putus asa? Dosa apa yang sudah diperbuat? Dosa anu sampai menyekutukan Allah. Dosa nomor hiji dari Islam, kalau kamu taubat, Allah akan ampuni. Asal hirup keneh gitu. Geus maot hese mau bisa. Nah, itulah di antara beberapa dalil ya. Di Al-Baqarah ada banyak lah di antaranya itu. Oke, pertanyaan selanjutnya Ustadz, apakah syirik itu ada macam-macamnya, jenis-jenisnya? Oh ya, yang jelas itu ada syirkul akbar, ada syirkul asgor. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Ya untuk mengetahuinya ya syirkul asgor aja dulu lah. Ya syirkul asgor, syirik yang asgor itu sebetulnya bukan kecil tapi paling kecil. Asgor teh. Nah ini syirkul asgor itu apa? Ria. Di hadis Nabi SAW beliau pernah bersabda begini. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asgoru. Sungguh yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik asgor. Para sahabat nanya, Rasul syirik asgor itu apa? Nabi SAW menjawab, ria. Ria itu seseorang melakukan peribadatan yang hatinya itu tidak hanya ditujukan kepada Allah ini, ibadah itu. Gitu. Tapi ada juga ini keinginan untuk dilihat orang. Atau didengar orang atau sum'ah. Pan hese itu nu kieu ya. Ini susah. Ya. Apa buktinya susah? Buktinya susah. Nabi bersabda seperti itu kepada siapa itu? Yang paling aku khawatirkan ya bagi kalian itu adalah syirkul asgor. Itu kalian itu siapa ini yang diajak ngomong sama Nabi siapa? Sahabatnya. Sahabat ya? Iya. Sahabat saja. Sekelas sahabat saja Nabi khawatir takut ada syirkul asgor. Takut ada ria. Apalagi kita kalau begitu. Maka ini saya nyatakan itu hese ya. Dari situ kita mesti terus thalabul ilmi dan berdoa kepada Allah agar kita ini tetap berada dalam ketauhidan, dijauhkan dari syirik. Susah ini. Yang Nabi khawatirkan ini siapa? Hati sahabat ini, yang keimanannya kan hebat. Ya. Apalagi kita kalau begitu. Ya, kartos deh. Ini masalahnya besar, ini berat ini. Maka sering-sering ngadoa we gitu ya. Ta eta. Kalau syirkul akbar, wah ini jelas-jelas dalam peribadatan itu langsung itu kepada selain Allah. Contohnya apa? Itu syirkul. Orang misalnya kalau mau bangun rumah, itu kalau mau bangun rumah biasanya teh suka ada nanam dulu, nanam naon aya Ica. Apa sih yang kayak jimat gitu suka ada? Ya model misalnya harus muncit dulu. Muncit hayam dulu, terus ada sesajian atau sasajen susuguh di orangnya. Nah itu ditujukannya kepada siapa? Kenapa masih ada hal seperti itu? Takut katanya penghuni di situ nanti marah, harus ada izin dari yang lain dan lain sebagainya. Itu mah syirkul akbar itu di situ, nanaonan itu. Itu untuk membuat yang seperti itu sahabat bisa, Nabi juga bisa dilakukan oleh Nabi dan sahabat. Henteu teh. Lalu kenapa kita lakukan itu? Apalagi atas nama agama, dah nggak boleh. Itu syirkul akbar begitu. Selain yang tadi dicontohkan Ustaz, ada lagi nggak? Ya ada tuh banyak. Mau berapa Ica? 7, 8. Loba waktu itu contoh mah hiji we cukup. Oke. Itulah ya, singkatnya mah begitu. Nanti kita bisa diskusi lagi lebih jauh. Selanjutnya nih Ustaz, konsekuensi apa yang akan diberikan kepada orang yang berbuat syirik? Ya tentu yang pertama dia berdosa besar. Secara syariat dia berdosa besar. Kalau berdosa besar dia harus tobat semasa hidupnya. Karena kalau tidak bertobat semasa hidupnya, maka syirik itu terbawa mati. Dosa itu tidak diampuni oleh Allah. Itu ke neraka eta. Naudzubillah min dzalik. Nah gitu ya.
Ya, meskipun memang tidak ada hukuman atau kita mau menghukumi apa kalau kepada orang yang syirik itu ya. Paling kita dakwahi bahwasanya itu adalah dosa. Kecuali kita punya kekuasaan. Nah, kalau punya kekuasaan ya dihancurkan itu bangsa apa sesajian-sesajian atau tempat-tempat yang biasa dijadikan pemujaan, tempat-tempat syirik. Tapi ini kan memerlukan kekuasaan. Harus ada pemerintah nanti yang pemerintah itu mendukung ketauhidan itu ditegakkan, syirik itu dihilangkan. Harus begitu. Oke. Sok, kumaha, Fei? Nu gampang. Ngomong hese. Oh iya Pak Ustadz, misalkan nih kita tuh sholat tapi niatnya itu untuk dilihat orang lain, apakah itu termasuk riya, syirik atau munafik Pak Ustadz? Sholat tapi niatnya mau dilihat orang lain. Siapa orang lain ini? Kan aku nih sholat nih, terus ada pacar aku di sana Oh, gitu. pacar gini. Iya, terus aku tuh niatnya mau biar dilihat sama dia gitu. Itu gimana Pak Ustadz? Ya pertanyaannya apa? Apakah itu termasuk riya, syirik atau munafik? Kalau ria jelas ria. Yang dilihat orang kan ya? Iya. Ria. Apakah itu syirik? Jelas syirik. Syiriknya masuk syirkul asgor. Tadi kan diterangkan. Disebut orang munafik. Nah, kalau ini rada berat. Setahu saya para ulama tidak sampai berani menyebutkan seseorang itu munafik. Kenapa? Karena kalau mengklaim seseorang ini benar-benar munafik, maka seseorang mengklaim dia itu ahlunar dan masuk nerakanya itu fiddarkil asfali minan nar, di keraknya neraka. Karena itu para ulama, Ibnu Katsir dan lain sebagainya yang bisa mufasir itu menyebut paling tidak sebagai munafik, tapi nifakul amali. Orang itu sudah melakukan perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang munafik. Gitu. Karena munafik kan masalahnya di hati. Siapa yang tahu hati seseorang? Ini kan kita dalam rangka thalabul ilmi, menuntut ilmu, dan intisarul ilmi itu menyebarkan ilmu. Itu kan ajaran Islam tuh. Ini kan nanti disebar. Ini kan ibadah. Ya gitu. Ica sama Fai tahu nggak saya di sini ikhlas? Ikhlas tuh ya? Nggak tahu ya? Iya, tidak akan tahu. Saya juga nggak tahu ini Ica teh ikhlas atau ente, Fai teh ikhlas atau ente. Terus ini nih tim kreatif di dia kan gitu. Kita tadi kan itu ikhlas atau ente? Ikhlas ente ya? Tuh bisa ki, si gana manupang juruna tuh ikhlas, anu ieu rada ikhlas, nah mah ari kelas unggul apa dari mana? Nggak bisa kan? Iya, Pak. Nah, makanya karena munafik itu permasalahannya ada di hati. Iya. Nah, maka nanti tidak sampai berani menyatakan munafik, bukan, tapi nifakul amali. Berarti orang tersebut sudah melakukan yang biasa dilakukan oleh orang munafik. Da orang munafik mah biasa sholat nate ria. Quran surah Al-Maun ayat keempat, fawailul lil musholin, celaka bagi orang yang salat. Gitu kan? Maka di tafsir Ibnu Katsir tuh di situ dikutip kata Ibnu Katsir itu Nabi SAW menjelaskan fawailul lil musholin itu dengan tilka sholatul munafik. Tah itu sholat orang munafik. Salasan sampai Nabi 3 kali. Sholat orang munafik mah lamun sholat teh ria. Bukan berarti ketika orang itu ria jadi munafik. Kalau munafik sholatnya ria. Tidak setiap orang yang sholatnya ria itu munafik. Makanya disebutnya nifakul amali. Dia melakukan perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang munafik. Tak gitu. Oke, ya. Singkat we lah.